Sebelum aku kasih tahu informasinya, aku mau ngingetin lagi nih kalau GP Media lagi buka tryout. Nah, dari 15.000 aja kalian udah bisa dapetin fasilitas 3 kali tryout, dapat ebook, video pembahasan, prediksi kelolosan PTN, dan juga ada kelas online-nya loh. Jadi buruan, tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Oke, ini langsung kita ngebahas soal bocoran hari kedua nih. Di sini matematika IPA, soal aljabar. Di sini ada x kuadrat, y kuadrat, terus juga ada akar, dan yang ditanya itu nilai x ditambah y-nya. Nah, ini kita kali-kaliin dulu deh. 9 akar, ini kali-kaliin, tapi langsung aja ini x kuadrat dikurang dengan 81 ya. Ditambah dengan 10 akar, ini y kuadrat dikurang dengan 100 sama dengan setengah x kuadrat ditambah dengan y kuadrat. Ya, cuma ini kurung. Nah, ini kita misalin aja ya. X kuadrat min 81 itu sama dengan P kuadrat. Min 81 pindah ke kanan, jadi plus 81. Ini P kuadrat ditambah 81, yang ini X kuadrat. Nah, ini juga kita misalin Ki ya. Untuk Y kuadrat min 100-nya, kita misalkan dengan Ki kuadrat. Ya, berarti ini untuk Y kuadratnya sama dengan Ki kuadrat ditambah dengan 100. Nah, ini kita masukin aja 9 akar X kuadratnya itu sama dengan P kuadrat ditambah 81 dikurang dengan 81 ditambah 10 akar Y kuadratnya itu Ki kuadrat ditambah 100 dikurang dengan 100. Sama dengan setengah ini x kuadrat ditambah dengan y kuadrat. Ini duanya bisa dikali ke sini jadi 18. Ini kan 81 dikurang 81 coret ya. Sedangkan akar p kuadrat itu nilainya p ditambah 10 dikali 2 itu 20. Ini juga 100 dikurang 100 itu bisa dicoret. Sedangkan akar ki kuadrat itu nilainya ki. Berarti ini 20 ki. Sama dengan x kuadratnya ganti lagi. X kuadratnya itu P kuadrat ditambah dengan 81 ditambah Y kuadratnya itu Q kuadrat ditambah dengan 100 ya. Jadi sama dengan 0 aja ya. Sama dengan 0 sama dengan P kuadrat dikurang 18P-nya pindahin ke kanan min 18P ditambah dengan 81, sedangkan ini Q kuadrat, 20 Q-nya pindahin ke kanan, jadi min 20 Q, ditambah dengan 100. Ini kita kurungin, yang variabel P dan yang variabel Q-nya kita kurungkan. Jadi 0 sama dengan P kita kuadrat sempurnakan ya. Kuadrat sempurna dari P kuadrat min 18P ditambah 81 itu sama dengan P min 9 kuadrat. Sedangkan yang kanan ini kuadrat sempurnanya adalah Q dikurang dengan 10 kuadrat. Nilainya sama dengan 0. Ya berarti P-nya itu sama dengan 9 dan Q-nya sama dengan 10. Nilai P-nya itu tadi X kuadrat dikurang dengan 81. Sama dengan ini dikuadratkan. 81 ya, karena P kuadrat itu sama dengan X kuadrat dikurang 81. Berarti ini kuadratkan juga jadi 81. Nah, nilai X kuadratnya sama dengan 81 ditambah dengan 81. Hasilnya 162. X-nya sama dengan akar 162 itu sama dengan 9 akar 2. Karena 162 itu 81 dikali 2. Sedangkan Q-nya juga sama nih. Tadi Q-nya itu kan sama dengan Y kuadrat dikurang dengan 100 ya. Sama dengannya ini dikuadratkan. 10 kuadrat itu 100. Jadi Y kuadrat sama dengan min 100 pindah ke kanan. Jadi plus 100 jadi 200. Nah, nilai Y-nya sama dengan akar dari 200. Atau 10 akar 2. Yang ditanya itu X ditambah Y sama dengan 9 akar 2 ditambah 10 akar 2 itu sama dengan 19 akar 2. Jawabannya yang C. Untuk soal yang kedua, ini ada soal trigonometri. Cuma yang ditanya itu nilai maksimumnya. Nah, ini sin kuadrat X-nya kita harus ubah dulu. Sin kuadrat X itu kan rumusnya asalnya dari cos 2X ya, sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Min 2 sin kuadrat X pindah ke kiri jadi 2
sin kuadrat X itu sama dengan 1 dikurang cos 2X. Sin kuadrat X itu sama dengan dibagi 2, jadi setengah dikurang dengan setengah cos 2X. Jadi yang sin kuadrat X ini kita ubah menjadi setengah dikurang dengan setengah cos 2X ditambah dengan 4 sin 2X dikurang 5. Sama dengan 6 kali setengah itu 3, ini 3 cos 2X ditambah dengan 4 sin 2X dikurang 5. Nilai fx-nya itu sama dengan min 3 cos 2X ditambah dengan 4 sin 2X. 3 dikurang 5 itu min 2 ya. Ini kita jadikan bentuk yang K dikali cos X min theta ya, ditambah dengan C. Nilai K-nya itu sama dengan akar A kuadrat. A-nya itu min 3 kuadrat ditambah dengan B kuadrat, 4 kuadrat. Ini 9 ditambah 16, akar 25 itu 5. Jadi nilai fx-nya itu sama dengan 5 cos X min theta. Theta-nya kita nggak cari ya, karena nggak terlalu penting untuk mencari X min theta-nya. Dan C-nya itu min 2 nih, min 2. Untuk mendapatkan nilai maksimum ya berarti nilai cos X min theta-nya itu sama dengan 1 ya. Jadi 5 dikali 1 dikurang 2, 5 kurang 2 sama dengan 3. Jawabannya yang E. Soal nomor 3. Di sini ada persamaan kuadrat 25x kuadrat min 30x tambah 4 sama dengan 0 mempunyai akar-akar cos A dan cos B. Kalau mempunyai akar-akarnya cos A dan cos B, maka kita dapat nih cos A ditambah dengan cos B-nya itu sama dengan min B per A. Di sini A-nya 25 dan B-nya min 30. Berarti ini 30 per 25 atau 6 per 5. Sedangkan cos A dikali dengan cos B itu C per A. C-nya 4 dibagi dengan 25. Yang ditanya itu tangen A tambah B per 2, tangen A min B per 2. Tangen itu kan sin dibagi dengan cos ya. Ini A ditambah B per 2. Yang ini juga A ditambah B per 2. Dikali dengan sin A dikurang B per 2 per sin A dikurang B per 2. Nah, kalian juga harus ingat rumus sin dikali dengan sin itu rumus dari min setengah buka kurung cos ini ditambahin A tambah B dikurang dengan cos A dikurang B ya. Kalau cos A dikali dengan cos B maka rumusnya setengah cos A ditambah B ditambah dengan cos A dikurang B ya. Ini dikurung nih. Nah, ini kakak bisa tulis nih, sin A dikali sin B-nya itu sama dengan min setengah, buka kurung, cos, tambahin ya, A tambah B per 2, ditambah dengan A min B per 2. Kakak langsung ya, di sini A dikurang dengan A min B, A tambah B per 2, dikurang dengan A min B per 2. Kakak langsung lagi nih, cos B ya, ini kakak langsung dapat B-nya. Dibagi dengan ini setengah, buka kurung cos A ditambah dengan cos B. A ini didapat dari A tambah B per 2 ditambah dengan A min B per 2. Sedangkan B yang ini didapat dari A tambah B per 2 dikurang A min B per 2. Nah, ini boleh dicoret-coret jadi sama dengan min. Ini masih cos A dikurang dengan cos B dibagi dengan cos A tambah cos B nya udah ada. Nilainya 6 per 5. Nah, untuk yang atas, kakak mau jadiin akar aja ya. Ini akar, buka kurung, cos A dikurang dengan cos B, cuma dikuadratkan. Kakak nggak merubah nilai ya. Ini jadi 6 per 5. Nah, ini hasilnya min 5 per 6, ini dibalik. Akar, ini jadi cos kuadrat A ditambah dengan cos kuadrat B, dikurang dengan 2, cos A dikali dengan cos B.
atau sama dengan min 5 per 6 akar buka kurung cos kuadrat A ditambah cos kuadrat B itu rumus dari cos A ditambah dengan cos B dikuadratkan. Di sini nanti ada minus 2 ya, minus 2 cos A cos B, dan di sini juga ada minus 2 cos A cos B, jadinya min 4 cos A cos B. Ingat ya, rumus dari A kuadrat ditambah dengan B kuadrat itu sama dengan A tambah B kuadrat dikurang 2AB. Karena di sini ada min 2 cos A cos B, jadi min 4 cos A cos B. Jadi sama dengan min 5 per 6 akar cos A tambah cos B-nya itu 6 per 5 dikuadratkan, itu jadi 36 per 25. Dikurang 4 dikali cos A kali cos B-nya itu 4 per 25. Jadi hasilnya min 5 per 6 akar 36 dikurang dengan 16 itu 20 per 25, atau min 5 per 6 dikali akar 20 itu 2 akar 5. Ini 2 akar 5 per 5, coret-coret. Jadi hasilnya min 1 per 3 akar 5. Jawabannya yang B. Nomor 4 ya. Limit X mendekati 0, sin 2X, cos 6X min cos 8X per 4 sin pangkat 3X. Nah, ini harus diubah ke dalam rumus cos A dikurang dengan cos B. Apa rumusnya? Min 2 sin setengah, ini ditambahin ya, lalu dikali dengan sin setengah A dikurang B. Ya, jadi ini limit X mendekati 0, ini sin 2X. Nah, untuk cos 6X min cos 8X itu jadinya min 2 sin setengah. Ini tambah ini, 6X tambah 8X, itu hasilnya 14X. Kali setengah aja langsung ya. Ini kakak coret. Jadi kalau dikali setengah itu jadinya 7X. Dikali dengan sin 6X dikurang 8X itu min 2X. Dikali dengan setengah jadinya min X. Dibagi dengan 4. Ini kakak jembrengin aja ya. Sin pangkat 3X itu sin X. Ini sin X. Yang ini sin X. Nah, ini boleh dicoret deh. Ini coret, nih coret. Jadi hasilnya itu 2 per 4. Kalau di limit itu bisa langsung dicoret ya. Asal dia itu sin dan tangen. Yang ini min 2. Ini juga boleh dicoret nih. Coret, coret. Masih ada tersisa 7-nya. 7 per 1 dikali min 1 per 1. Yang ini bisa dicoret. Nah, jadi hasilnya sama dengan nih coret-coret 2. 2 sama 2 coret jadi 1. Min 7 dikali min 1 itu hasilnya 7. Jawabannya yang E. Soal selanjutnya. Di sini ada dua persamaan linier. Yang ditanya itu X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini persamaannya kita tambahkan ya. Kalau ditambahkan 234X ditambah 432X itu hasilnya 666X. Ditambah, ini juga kalau ditambah hasilnya 666Y sama dengan 1332 ya. 567 ditambah 765. Dibagi dengan 666. Ini X ditambah Y sama dengan 2. Nah, untuk nilai X-nya sama dengan 2 dikurang Y. Ini kita masukin ke salah satu persamaan ya. Masukinnya ke yang atas saja deh. 234X, X-nya ganti 2 min Y. Ditambah 432Y sama dengan 567 ya. Jadi 234 dikali dengan 2 itu sama dengan 468. Dikurang dengan 234Y ditambah 432Y sama dengan 567 ya. Min 234Y ditambah 432Y itu hasilnya 198Y sama dengan 567. 468 pindah kanan jadi minus ya, jadi ini 99. Jadi nilai Y-nya sama dengan 99 dibagi 198 ya, atau sama dengan 1/2. Dapat deh nilai X-nya 2 dikurang Y. Y-nya itu ganti dengan setengah atau 3/2 ya. Yang ditanya X kuadrat ditambah Y kuadrat berarti 3/2 kuadrat ditambah setengah kuadrat. 9/4 ditambah 1/4 sama dengan 10/4 atau sama dengan 5/2. Jawabannya yang E.
Soal selanjutnya, ini ada matriks ya. Diketahui matriks P-nya, di sini P inverse dan P transpose masing-masing adalah inverse dan transpose dari matriks P. Maka yang ditanya P inverse transpose ya. Kita cari determinan dari P-nya dulu deh ya. Jadi determinan dari P itu sama dengan kali silang X kali min X itu min X kuadrat dikurang dengan 1 min X dikali dengan 1 ditambah X. Jadi ini min X kuadrat dikurang buka kurung 1 dikurang X kuadrat. Min X kuadrat dikurang 1 ditambah X kuadrat. Jadi determinan P-nya itu sama dengan min 1. Nah, P inverse-nya itu sama dengan 1 per determinan. Ingat ya, untuk mencari P inverse itu 1 per determinan. Ini min 1, terus dicari adjoin-nya. Adjoin-nya itu ditukar, yang min X taruh di atas, yang X taruh di bawah. Jadi ini min X, ini X. Nah, yang ini tetap aja nih, cuma dikasih min. Ini min 1 dikurang X, ini min 1 ditambah X ya. Dikurungin, jadi min 1, ini min X, ini min 1 ditambah X, ini min 1 dikurang dengan X, ini X ya. Dikali dengan min, ya berarti ini X. Ini jadinya 1 dikurang X, ini jadinya 1 ditambah X, dan ini min X ya. Jawabannya yang D. Nah, untuk selanjutnya ini di sini ada pertidaksamaan logaritma ya. Di sini ada syarat-syaratnya nih. Syarat yang pertama itu adalah syarat basis dan syarat numerus ya. Yang pertama jadi X ini itu harus lebih besar daripada 0 dan X-nya nggak boleh sama dengan 1. Jadi ini X-nya nggak boleh 1. Syarat yang ini ya harus lebih besar dari 0. Ingat, kalau untuk bagian yang ini itu harus lebih besar dari 0. Ini faktorin X tambah 2 kuadrat lebih besar dari 0. Jadi X-nya itu sama dengan min 2. Nanti buat garis bilangan, ini min 2, ini positif ya. Dua-duanya positif karena ini kuadrat. Nah, lebih besar berarti ambil yang ke sini nih, kanan dan kiri. Atau X-nya pokoknya nggak boleh sama dengan min 2 aja. Nah, untuk yang ketiga, ini ada syarat ini lagi nih, ya kan sama nih. 3X tambah 10 harus lebih besar dari 0. Jadi nilai X-nya harus lebih besar dari min 10 per 3. Ya. Untuk yang X-nya lebih besar dari 1, ini kita bisa coret, jadinya X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 lebih kecil sama dengan 3X ditambah 10. Nah, ini kalau kakak pindahin ke kiri, kakak langsung aja ya, ini jadinya X kuadrat ditambah X min 6. Pemfaktorannya X ditambah 3, ini X min 2. Nah, ini X-nya sama dengan min 3 dan X-nya sama dengan 2. Buat garis bilangan, berarti ini min 3, ini 2 ya, positif, negatif, positif. Lebih kecil berarti ambil yang negatif. Cuma kan ada syaratnya, X-nya lebih besar dari 1. 1 itu kira-kira di sini deh, ini 1, berarti ke kanan. Nah, berarti irisan antara X lebih besar dari 1 dan penyelesaiannya itu 0 sampai 2. Ini yang pertama ya. Nah, terus yang kedua, itu untuk 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 1. Nah, untuk X-nya 0 sampai 1, ini boleh dicoret, cuma tandanya harus berubah nih. X kuadrat ditambah 4X ditambah 4 lebih besar sama dengan 3X tambah 10. Ingat ya, kalau basisnya itu antara 0 sampai 1, boleh dicoret, cuma tandanya harus berubah. Nah, ini sama penyelesaiannya, kakak langsung aja nih, X tambah 3, X min 2 lebih besar sama dengan 0 ya. Garis bilangannya di sini min 3, di sini tuh 2, positif, negatif, positif, lebih besar itu berarti ambil yang positif ya. Nah, kalau diiris dari 0 sampai 1, 0 kan di sini ya. Ini 0, ini kan 1. Ini kan harusnya irisan antara yang pertama sama yang kedua. Berarti ini himpunannya kosong ya, nggak ada irisannya. Berarti ini himpunannya kosong. Nah, penyelesaiannya itu berarti irisan dari yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Kakak gambar di sini aja deh. Yang pertama, ini 0 lebih besar berarti arahnya ke kanan. Ini X nggak boleh sama dengan 1 ya. Kita simpen aja dulu. Yang kedua itu min 2, ini min 2 arahnya ke kanan dan ke kiri.
Sedangkan yang ketiga min 10/3 arahnya ke kanan ya, ini ke kanan sini. Terus yang keempat itu 1, ini 1 sampai 2 ya. Ini kakak. Nah, ini ya. Nah, ini udah benar nih, X tidak boleh sama dengan 1. Ini kan bulat putih ya, berarti artinya nggak boleh sama dengan 1. Ya udah, berarti arsirannya yang ini ya. 1 lebih kecil dari X, lebih kecil sama dengan 2. Jawabannya yang C. Nomor selanjutnya, terdapat 10 kunci berbeda dan hanya ada 1 kunci yang dapat digunakan untuk membuka sebuah pintu. Kunci-kunci tersebut dicoba satu persatu tanpa pengembalian. Di sini yang ditanya, peluang kunci yang terambil dapat digunakan untuk membuka pintu pada pengambilan kelima. Ya berarti pengambilan pertama sampai keempat ini gagal ya. Ini gagal. Baru yang berhasilnya itu yang pengambilan kelima. Nah, ini berarti peluangnya itu sama dengan 9/10 karena di sini ada 10 kunci ya. Berarti berkurang 1 jadi 9. Lalu pengambilan yang keduanya itu 8/7 dikali dengan pengambilan yang ketiga itu 7/8. Ini berkurang 1 ya, sampelnya yang bawah dikali dengan ini juga yang atas berkurang 1 jadi 6/7. Jadi hasilnya sama dengan 6/10. Untuk pengambilan yang pertama sampai yang keempat ini gagal. Nah, ini yang pertama deh. Nah, yang kedua itu kemungkinan pengambilan kelima berhasil ya. Pengambilan kelimanya berhasil. Berarti 1/6. Kenapa bawahnya 6? Ya karena kan tinggal tersisa 6 kunci ya. Yang 4 ini gagal tanpa pengembalian ya berarti sampelnya tinggal 6. Nah, untuk mencari peluang totalnya itu sama dengan 6/10 dikali dengan 1/6 atau 1/10. Jawabannya yang A. Soal nomor selanjutnya. Diketahui garis singgung parabola fx min 3x kuadrat ditambah 2x tambah 5 di titik x sama dengan min setengah membentuk sudut 45 terhadap sumbu x. Luas daerah yang dibatasi oleh sumbu X sama dengan A, X sama dengan min A, dan parabola fx adalah, nah di sini kita tahu ya, gradien dari garis singgung parabola membentuk sudut 45 terhadap sumbu X. Berarti M-nya sama dengan tangen 45. Ingat, gradien itu rumusnya juga tangen theta, berarti ini sama dengan 1. Nah, gradien garis singgung parabola fx sama dengan min 3x kuadrat ditambah 2x ditambah 5 di titik x sama dengan min setengah adalah M itu kan rumusnya turunan. Berarti f aksen x itu sama dengan min 6x ditambah 2a. Ya. Nah, ini M-nya sama dengan f aksen min setengah. Karena nilai x-nya udah ada. Berarti min 6 dikali min setengah ditambah dengan 2a. Sama dengan 3 ditambah dengan 2A. Nah, ini kita samain aja karena gradien itu dari yang tangen 45 kita samakan dengan gradien dari turunannya. Berarti 1 sama dengan 3 ditambah 2A. Nah, 2A-nya sama dengan min 2, nilai A-nya sama dengan min 1. Ya. Nah, jadinya nilai fx-nya itu sama dengan ganti nilai A-nya itu dengan min 1. Berarti ini min 3x kuadrat min 2x ditambah 5. Kita gambar di sini. Ini kan gambarnya cemberut karena depannya negatif. Lalu di sini motong sumbu Y di titik 0,5. Ini 0,5 ya. Ini cemberut. Nah, gambarnya gini. Nah, dibatasi oleh X sama dengan ganti A-nya itu dengan min 1 dan X sama dengan ganti A-nya min 1 ketemu min jadi 1 ya. Berarti nah ini kakak garisin. Ini X-nya sama dengan min 1. Yang ini kakak garisin deh di sini ya. Nah, di sini X-nya sama dengan 1 ya. Berarti nanti disuruh mencari daerah ini nih. Daerah dari min 1 sampai 1 kurvanya itu adalah min 3x kuadrat min 2x ditambah 5 dx. Ini integralnya min 3 dibagi dengan 3 itu min x pangkat 3, min 2 dibagi 2 itu min x kuadrat ditambah 5x min 1 sampai 1.
sama dengan, ini masukin aja ya langsung dengan 1. Jadi ini min buka kurung 1 pangkat 3 itu 1 dikurang dengan min 1 pangkat 3 itu min 1. Ini min 1 dikurang ganti X dengan 1 kuadrat itu 1 dikurang min 1 dikuadratin itu 1 ditambah 5 ganti X dengan 1 dikurang dengan min 1 ya. Ini bisa langsung pakai cara ini ya. Jadi min 1 dikurang min 1 itu 2, ini jadi min 2, 1 kurang 1 itu 0, ini nggak usah ditulis. 1 dikurang min 1 itu 2, dikali 5 itu 10. Jadi jawabannya 8, yang E ya. Nah ini soal yang terakhir, di sini ada transformasi geometri. Ya, ada transformasi geometri untuk pusatnya 4,3. Dia menyinggung sumbu X ya, maka jari-jarinya itu sama dengan B sama dengan 3. Karena di sini menyinggung sumbu X. Kalau menyinggung sumbu X ya berarti jari-jarinya yang ini nih, ya, yang 3 ini. Nah, 4,3 ini dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X. Hafalannya itu untuk pencerminan Y sama dengan min X. Ini kamu balik aja, 3-nya kamu taruh depan, sedangkan yang 4-nya kamu taruh belakang, cuma dikasih minus ya, ini minus, minus. Nah, kalau jari-jarinya tetap, kalau pencerminan itu jari-jarinya tetap. Transformasi geometri yang berubah untuk jari-jari itu hanya dilatasi, diperbesar atau diperkecil. Ya berarti untuk mencari persamaan lingkarannya, ya kamu tinggal masukin ke rumus X min A, di sini A-nya min 3, jadi positif 3 kuadrat, ditambah Y min B jadi plus 4 kuadrat sama dengan R-nya 3 kuadrat 9. Jadi X kuadrat ditambah ini Y-nya dikuadratkan jadi Y kuadrat. 2 kali 3 6 jadi 6X ya. Ini kakak langsung nih. 2 kali 4 8 dikali Y itu plus 8Y. Ini 3 kuadrat plus 9. Ini 16 sama dengan 9. Ini coret-coret. Jadi jawabannya yang A ya. Itu. Sekian aja bocoran matematika IPA dari kakak.